ayat 6-10, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Saya berdoa adik-adik senantiasa sepanjang tahun ini terus akan bertambah setia ya, baik di dalam pengajaran Tuhan Yesus dengan melalui sekolah minggu setiap minggunya maupun di dalam pelajaran-pelajaran adik-adik sekolah. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini atau triwulan ini yaitu tentang dewasa di dalam Kristus. Nanti kita akan mengulas bagaimana sih menjadi dewasa di dalam Kristus. Nanti setiap minggu sungguh banyak pelajaran yang menarik yang adik-adik bisa dengarkan melalui ini. Nah, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan tema kokoh karena Injil yang benar. Diambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 10. Tapi sebelumnya saya mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus bahwa di minggu pertama awal tahun ini kami boleh kembali belajar mengenai Injil yang kokoh. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan mengajarkan kepada kami tentang jemaat di Galatia dan mengajarkan kepada kami hal-hal yang benar untuk kami ikuti. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan kasih Tuhan sepanjang tahun kemarin, dan kami bersyukur untuk sekolah minggu kami ini di mana kami bisa bertumbuh dan mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa sih yang diceritakan dalam Galatia 1 ayat 6 ayat sampai dengan 10 mengenai kokoh karena Injil yang benar? Nah, ini kalau adik-adik lihat, ini mengenai kegelisahan Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia. Adik-adik ingat kan tentang Adam dan Hawa? Adam dan Hawa yang harus keluar ya dari Taman Eden karena termakan bujuk rayu iblis. Nah, hal ini pun juga terjadi pada jemaat di Galatia. Adik-adik harus ingat bahwa iblis itu senantiasa memakai berbagai cara untuk supaya anak-anaknya itu tidak fokus atau anak-anaknya itu kemudian berpaling dari Kristus. Nah, kita melihat di sini bagaimana kegelisahan Paulus terhadap jemaat di Galatia. Karena apa? Karena Paulus melihat bahwa jemaat di Galatia itu sudah mendengar loh Injil yang benar, tapi kemudian mereka dengan mudah bisa terbujuk oleh pada Injil-Injil yang palsu. Sebenarnya jemaat di Galatia itu telah mengenal Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil. Tentunya pemberitaan Injil dari Rasul Paulus. Namun kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kemudian fokus mereka beralih dari Injil yang benar pada Injil yang palsu. Nah, inilah kalau adik-adik membaca dari 6 sampai dengan 10, bagaimana kondisi ini membuat Rasul Paulus marah sekaligus heran ya. Mengapa jemaat Galatia itu lekas berbalik dari Kristus dan mengikuti Injil yang lain seperti yang dia katakan di pasal 6. Nah, Paulus merasa bertanggung jawab karena Paulus itu mengasihi orang-orang yang dia injili, jemaat-jemaat yang dia injili itu dia sangat mengasihi. Karena itu dia merasa bertanggung jawab untuk menasihati mereka untuk kembali kepada Injil yang sejati atau ke Injil yang benar. Jadi Injil yang palsu ini adalah di mana bahwa tidak cukup percaya kepada Yesus Kristus.
harus ditambahkan hal yang lain, misalnya dengan melakukan hukum-hukum Taurat, ditambahkan dengan ajaran-ajaran tradisi atau keagamaan Yahudi waktu itu. Nah, ini sebetulnya tidak benar, karena yang benar, Injil yang benar adalah bahwa iman kepada Yesus Kristus itu dapat, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak usah Paulus menegaskan, tidak usah lagi ditambah dengan embel-embel yang lain. Nah, kemudian kita melihat di sini Paulus berusaha mempertahankan keutuhan iman jemaat di Galatia. Tapi rupanya mereka sukar sekali untuk berbalik. Nah, kemudian Paulus sadar bahwa ya itu hanya manusia biasa dengan kekurangan dan keterbatasan dia. Jadi ayat 10 kita melihat di sini Paulus menyerahkan keputusan penuh kepada jemaat Galatia. Karena Paulus mengatakan bahwa nantilah mereka yang akan menanggung akibatnya atas keputusan apa yang akan diambil. Nah, ini kita melihat di sini bagaimana jemaat-jemaat di Galatia itu dimanipulasi imannya supaya beralih dari percaya agak lari dari anugerah keselamatan Yesus Kristus. Dalam konteks Paulus ini, Injil palsu itu adalah perkara sunat dan tidak bersunat sebagai lambang keselamatan seperti di dalam hukum Taurat. Nah, jemaat di Galatia ini dibuat percaya bahwa tradisi keagamaan adalah sarana keselamatan. Dan itu bukan seperti itu. Paulus hanya ingin menjelaskan bahwa Injil yang benar itu, esensi daripada Injil, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kepada Yesus Kristus cukup. Oleh karena itu, adik-adik, di dalam perjalanan kehidupan kita juga, adik-adik perlu untuk mempelajari terus kembali kepada Alkitab. Kenapa kita harus belajar Alkitab? Supaya kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Nah, sebentar kita akan mendengarkan Pastor Alex akan membantu kita untuk melengkapi pelajaran ini. Silakan adik-adik mendengarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom semua. Tambahan pemaparan dari buku sekolah minggu LLB kita di awal tahun 2021 ini, yaitu pelajaran 1 triwulan 1 mengenai Injil yang benar, adalah dari Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Mari kita mulai dari ayat 2. Rasul Paulus mengirimkan surat ini ke jemaat Tuhan di Galatia karena Rasul Paulus melihat ada masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan itu. Masalah itu tengah terjadi bukan hanya di satu kelompok jemaat atau satu gereja yang berada di Galatia saja, namun masalah ini sedang dihadapi oleh gereja-gereja yang berada di daerah Galatia. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa masalah ini adalah masalah yang berat dan masalah ini menyebar di gereja-gereja Tuhan di Galatia. Dari ayat 6 kita melihat permasalahan besar yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ini, yaitu jemaat-jemaat Tuhan di Galatia berbalik daripada Dia. Dia di sini bukan hanya Yesus Kristus, namun secara prakteknya adalah berbalik dari Injil Yesus Kristus. Pengertian seorang anak Tuhan akan Injil Kristus, yaitu Injil yang benar, mempengaruhi hubungan atau relationship anak Tuhan itu dengan Tuhan dan sesama anak Tuhan. Mempengaruhi cara anak Tuhan itu melihat jati dirinya sendiri. Mempengaruhi pilihan hidup anak Tuhan itu. Mempengaruhi moralitasnya, mempengaruhi cara anak Tuhan itu hidup sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Dari ayat 4 kita mengetahui Injil Kristus, Injil yang benar itu seperti apa yang ditinggalkan oleh jemaat-jemaat di Galatia itu.
Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Itulah salah satu inti dari Injil Kristus yang adalah Injil kasih karunia Kristus yang ditinggalkan oleh jemaat-jemaat Tuhan di Galatia itu. Salah satu elemen penting dari Injil kasih karunia Kristus ini adalah proses yang dibicarakan di ayat 4, yaitu proses keselamatan adalah atas kehendak Allah, atas kasih dan karunia yang datangnya dari Allah, bukan oleh manusia, bukan dari manusia. Namun di ayat 7, Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Galatia akan Injil yang bukan Injil Kristus, yang bukan Injil kasih karunia Kristus. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa yang sedang marak terjadi di gereja-gereja di Galatia adalah ada orang-orang yang mengajarkan Injil yang isinya adalah kasih karunia Kristus dan hal-hal lain yang harus dilakukan oleh manusia untuk melengkapi kasih karunia Kristus. Di dalam konteks nas ini kita mengetahui yang dimaksud dengan hal-hal lain ini termasuk hukum Taurat dan tradisi-tradisi yang ada di dalam atau di sekitar hukum Taurat ini. Dan Rasul Paulus katakan bahwa Injil yang berisi kasih karunia Kristus dan hal-hal lain yang harus dilakukan oleh jemaat-jemaat ini adalah Injil, adalah Injil yang dikacaukan, adalah Injil yang diputarbalikkan. Injil Kristus yang benar adalah Injil yang berdasarkan kasih karunia Kristus, di mana Jesus Savior, di mana Yesuslah yang menyelamatkan. Sementara Injil yang dikacaukan dan diputarbalikkan ini adalah Injil berdasarkan kasih karunia Kristus, tapi jemaat-jemaat ini masih harus melakukan hal-hal lain karena ada hal-hal lain yang dilakukan oleh manusia. Maka dikatakan ini adalah Injil yang my performance savior. Artinya Injil di mana keselamatan diperoleh dengan manusia melakukan sesuatu. Atas Injil yang semacam ini Paulus mengingatkan, berhati-hatilah. Injil ini adalah Injil palsu. Injil ini adalah Injil yang tidak menyelamatkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini sedang menghidupi Injil yang Jesus Savior atau Injil yang my performance savior? Injil yang berdasarkan kasih karunia Kristus atau Injil yang berdasarkan kasih karunia Kristus ditambah hal-hal lain yang harus dilakukan oleh manusia? Mari kita lihat perihal menghidupi Injil kasih karunia Kristus ini dengan kita merenungkan salah satu aspek kehidupan kita. Mari kita lihat aspek relationship kita sebagai anak-anak Tuhan dengan sesama anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, seorang suami dan seorang istri, keduanya anak Tuhan. Suatu ketika di dalam kehidupan mereka, si suami berbohong kepada si istri. Si istri menangkap basah bahwa si suami berbohong. Ada sesuatu yang rusak bahkan mati di dalam kejadian ini, yaitu kepercayaan si istri terhadap si suami. Contoh lain, ada seorang tua dan anaknya. Kedua orang itu adalah anak Tuhan. Suatu ketika si orang tua berbohong kepada anak. Si anak kebetulan menangkap basah kebohongan orang tuanya itu. Di dalam peristiwa ini, sama dengan yang tadi antara si suami dan istri, ada sesuatu yang rusak bahkan mati di dalam kejadian ini. Yang rusak atau yang mati adalah kepercayaan si anak terhadap orang tuanya sendiri. Mari kita lihat Injil berdasarkan my performance. Si istri berperilaku, aku melakukan tindakan yang benar. Aku lebih baik dari suamiku.
Aku adalah istri yang soleha. Lihatlah kelakuanku. Aku layak untuk diberkati. Aku layak untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Suamiku, aku melakukan kehidupanku dengan benar. Tindakan-tindakanku benar. Tidak seperti kamu. Kamu pembohong. Aku layak untuk memperoleh berkat-berkat dari kamu, suamiku. Jauh lebih baik lagi daripada apa yang sudah engkau berikan padaku saat ini. Aku layak menerimanya dari Tuhan. Aku layak menerimanya dari engkau, suamiku. Sementara si suami yang tertangkap basah berbohong tadi, dia akan berkata kepada si istri, aku berkelakuan tidak baik. Aku akan perbaiki kelakuanku itu, istriku, sehingga aku akan menjadi suami yang soleh. Dengan demikian, aku pun layak memperoleh berkat darimu, istriku. Demikian juga skenario itu terjadi terhadap si orang tua dan anaknya tadi. Dalam hal ini, si suami dan si istri, si orang tua dan si anak sedang menghidupi Injil palsu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Mereka mencari berkat dari satu sama lain dengan cara mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bisakah kepercayaan yang sudah rusak atau mati tadi dihidupkan, diperbaiki dengan cara orang-orang yang bersangkutan menghidupi Injil palsu yang berdasarkan perbuatan baik ini? Alkitab menunjukkan bahwa kepercayaan itu tidak bisa diselamatkan, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dibangkitkan kembali dari kematiannya dengan cara seperti ini. Lalu Pak Pendeta, bagaimanakah cara yang dikatakan Rasul Paulus menghidupi Injil kasih karunia Kristus itu? Pertama, si istri akan berdoa kepada Tuhan. Kemudian si istri akan mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya sebagaimana ada di firman Tuhan. Sehingga dengan berdoa kepada Tuhan dan berada di hadirat Tuhan, maka hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan si istri ini datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kesolehan si istri ini adalah milik Tuhan. Si suami juga akan berdoa meminta ampun pada Tuhan. Kemudian si suami akan mencari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, yaitu melalui firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dengan demikian, apa yang terjadi di kehidupan si suami ini setelah itu, yaitu si suami hidupnya menjadi lebih baik, adalah terjadi karena Tuhan. Kesolehan si suami kemudian adalah dari Tuhan, oleh Tuhan. Perhatikan, yang terjadi di si istri adalah oleh Tuhan. Yang terjadi di si suami adalah oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu karena kasih karunia Tuhan kepada si istri maupun kepada si suami. Kasih karunia Tuhan inilah, dengan kata lain, Tuhanlah yang akan memperbaiki, yang akan menyelamatkan, yang akan menghidupkan kembali rasa percaya antara suami dan istri. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan rasa percaya tadi. Bisakah rasa percaya ini diselamatkan, dihidupkan kembali melalui si istri dan si suami menghidupi Injil kasih karunia Kristus di dalam kehidupan mereka? Alkitab menunjukkan hanya Tuhanlah melalui Roh Kudusnya, karena kasih karunia-Nya kepada si suami, kepada si istri, yang bisa menyelamatkan rasa percaya ini, yang bisa menghidupkan kembali rasa percaya ini. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan penerapan dari ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyimpulkan bagaimana cara hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berdasarkan Injil kasih karunia Kristus, yaitu dengan selalulah mencari kesukaan Tuhan. Dari mana kita tahu kesukaan Tuhan? Berdoalah dan bacalah dan mengertilah dan hidupilah firman Tuhan. Amin.
Terima kasih Pastor Alex yang sudah mengingatkan kita melengkapi pelajaran pada pagi hari ini. Adik-adik, kesimpulannya dari pelajaran pada pagi hari ini apa? Nah, salah satu cara yang seperti saya katakan tadi, supaya kita semakin mengerti tentang ajaran yang benar, sehingga kita tidak, adik-adik saya dan adik-adik tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran atau Injil yang palsu. Yaitu caranya seperti apa? Yaitu kita menjadi kuat dengan rajin baca Alkitab, dengan rajin untuk membaca firman. Oleh karena itu betul apa yang sudah kita lakukan bersama saat ini. Ada kelompok di Tunas Muda dan Mandia itu, ada kelompok pembacaan firman Tuhan yang setiap hari kita update. Mari adik-adik, di tahun yang baru ini kita belajar, kita belajar untuk rajin. Satu pasal saja cukup untuk membaca, dan kemudian kita akan berusaha untuk mengerti dengan mempelajari firman Tuhan atau dengan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah minggu setiap minggunya, atau bertanya kepada guru, atau juga kita sudah punya PA memperdalam Alkitab setiap hari Sabtu. Itu cukup akan menambah pengertian kita mengenai pengajaran-pengajaran yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ayat hafalan dari minggu ini dari Roma pasal 1 ayat 6a. Silahkan adik-adik menghafalnya dan kemudian kirim videonya kepada kita sekalian. Demikian adik-adik pelajaran pada pagi hari ini. Saya berdoa semoga kita bersama-sama tetap kokoh di dalam pengajaran Injil Yesus Kristus. Kita akan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kami pengajaran yang benar, Injil yang benar yang dapat kami terima di dalam Yesus Kristus. Hanya kan di dalam Tuhan Yesuslah kami bisa menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan sebagai kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi kami umat yang orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam kehidupan kami sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan akan pimpin kami sepanjang minggu yang akan datang ketika kami memulai aktivitas kami kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat beraktivitas hari ini, dan adik-adik mungkin tanggal 7 ada yang kembali beraktivitas mengikuti sekolah. Nah, selamat mengikuti aktivitas dan tambah rajin ya di tahun yang baru ini. Bertambah rajin, bertambah semangat. Bye.